Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Kindi Putri Fisabilillah NIM T 2019 10023. Nama saya Rifki Saiful Roman Saputra, NIM T 2019100116, kelas IPA 1. Perkenalkan, nama saya Dina Nuzulul Adha Mahmudi, NIM T 2019-131 dari kelas IPA 1. Nama saya Atina Pirlia, NIM T 2019-10013. Saya dari kelas IPA 1 2019. Sejarah dan peradaban Islam pada masa dinasti Buwayhi. Yang pertama ada sekilas latar belakang kelahiran kekuasaan dinasti Buwayhi. Sejarah kemunculan dinasti Buwayhi ini kurang begitu jelas, begitu pula silsilahnya. Beberapa sejarawan mengemukakan pendapat mereka mengenai munculnya dinasti ini. Yang pertama, mereka merupakan keturunan Bahram Jur, salah satu raja Sasaniyah. Lalu yang kedua, kurang jelas asal-usulnya karena bukan keturunan Bahram Jur, tetapi keturunan salah satu menteri kerajaan Sasaniyah Muhri Nursi. Dan yang ketiga, mereka adalah keturunan dari Bani Diligbah dari kalangan bangsa Arab. Dan yang terakhir, mereka masuk keturunan raja-raja Persia yang nasabnya sampai kepada Yuda bin Yakub bin Ibrahim alaihissalam. Dan silsilah mereka selanjutnya sampai kepada nenek moyang umat manusia, Adam alaihissalam. Mereka menetap di Dailam. Jika titik nasabnya ayah dan kakek Buwayhi adalah keluarga miskin di Dailam, maka profesi Buwayhi adalah seorang pemancing ikan, sehingga tatkala Mu'izuddaulah diangkat sebagai raja, dia mengaku telah mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala dan berunjar, "Aku mengumpulkan kayu api di atas kepalaku." Selanjutnya, sebelum kedatangan Bani Saljuk ini, Bani Buwayhi merupakan penguasa dinasti yang paling kuat dan luas wilayahnya. Di antara dinasti-dinasti yang muncul, saat itu Buwayhi memiliki 3 saudara. Yang pertama ada Ali, dia menguasai Isfahan, Persia. Lalu yang kedua ada saudara Hasan yang menguasai Jibal, dan yang terakhir ada Ahmad. Ahmad ini menguasai Kirman dan Khuzistan. Nah, pada tahun 334 atau 945, Ahmad masuk pada kota Baghdad dan Daulah Abbasiyah memulai satu periode perwakilan 10 tahun di bawah Amir Buwayhi. Biasanya bergelar Amir Umaro atau biasa dikenal dengan Panglima Tertinggi. Para perempat ketiga dari abad ini, putra Ahmad, Abdullah Daulah, mempersatukan di bawah dirinya sendiri semua milik Buwayhi di Persia Selatan, bahkan Oman. Di bawah penguasaan ini, dinasti Buwayhi mencapai persatuan dan keefektifan yang paling hebat. Ad-Daladud Daulah menjalankan kebijakannya yang sangat ekspansionis. Di barat, mereka menundukkan Daulah Hamdaniyah yang berada di Mosul dan Aleppo. Di timur, mereka menundukkan Daulah Zirariyah yang berada di Tabaristan dan Daulah Samaniyah yang bertepatan di Khurasan. Namun, suatu konsepsi patrilineal tentang kekuasaan yang tak dilakukan lagi beberapa dari masa lampau suku Dailam biasanya dimiliki Bani Buwayyah, dan akibatnya terjadi fragmentasi politis. Sementara itu, seorang penguasa kuat seperti Ad-Daladud Daulah menjadi kepala dinasti ini. Selanjutnya, sistem pemerintahan Buwayhi. Sistem pemerintahan dinasti Buwayhi ini tidak independen seperti dinasti Saman. Ali bin Buya masih mengakui otoritas Baghdad sebagai pusat kekuasaan dinasti Abbasiyah, sekalipun pada waktu itu sudah amat lemah. Ali bin Buya terus berusaha mendapat simpati dan dukungan politik dari Khalifah Al-Mustakfi yang berkuasa pada tahun 944 sampai 946 Masehi. Jabatan para penguasa dinasti Buwayhi ini tidak lain sebatas gubernur, bukan khalifah. Ini jelas berbeda dengan status jabatan penguasa beberapa dinasti sebelumnya di Persia.
Albert Hunney menjelaskan bahwasannya para penguasa dinasti Buwayhi ini banyak menyandang gelar dinasti Persia kuno, seperti gelar Shah-Nasyah atau Raja di Raja. Penelitian arkeologis telah menemukan sebuah medali bertahun 969 Masehi bahwa para penguasa dinasti Buwayhi ini menggunakan gelar Shah-Nasyah atau Raji Raja. Dengan demikian, dinasti Buwayhi termasuk generasi penerus peradaban Persia kuno, seperti halnya dinasti Saman yang bermaksud mengembalikan kerajaan orang-orang Arya. Wilayah kekuasaan dinasti Buwayhi ini memang lebih menyerupai sebuah federasi ketimbang kerajaan. Kekuasaan dinasti Buwayhi memang lain dengan kekuasaan orang-orang keturunan Saman Huda atau dinasti Samaniyah. Unit-unit kekuasaannya lebih dipusatkan di kota-kota besar, seperti kekuasaan di Persia dipusatkan oleh kota Shiraz dan Isfahan. Kekuasaan di Rai dipusatkan di kota Al-Jibal, dan kekuasaan di Irak dipusatkan di kota Baghdad, Bashrah, dan Mosul. Kemajuan yang dicapai pemerintahan dinasti Buwayhi. Periode pertama dipegang oleh Mu'izzuddin Abdullah. Sejak zaman ini, otoritas kepemimpinan seorang khalifah sangat terbatas. Namun Buwayhi tidak berusaha melenyapkan kekhalifahan. Keberadaan khalifah hanya sebagai simbol untuk mendapatkan simpati publik, serta mengakui bahwa ide dan hak mereka untuk memerintah bergantung pada keabsahan khalifah. Pada masa ini mulai diperbaiki kerusakan-kerusakan yang diderita Baghdad dari kerusuhan-kerusuhan selama belasan tahun terakhir. Atas keberhasilan memulihkan situasi ini, Al-Musta'fi menyerahkan kekuasaan keuangan pemerintahan kepada Mu'iz, dan nanti namanya dicetak pada mata uang logam. Namun pada akhir tengah-tengah perjalanan, karena suatu hal yang lain, Mu'iz menurunkan Al-Musta'fi dari singgasana dan menggantinya dengan Al-Mu'ti, yang memang sebelumnya telah menjadi saingan Al-Musta'fi. Tindakan ini lebih didasari atas keinginan untuk lebih menguasai pemerintahan, karena dalam hal ini Al-Musta'fi tidak sejalan dengan Mu'iz. Mu'iz memerintah lebih dari 20 tahun, sementara saudaranya di timur memperluas daerah kekuasaan. Pada pemerintahan Ad-Dud ad-Daulah, putra Ruknun Daulah, mulai dilakukan upaya-upaya persatuan atas wilayah kekuasaan Irak, Persia Selatan, dan Oman. Dinasti Buwayhi periode ini telah menjalankan dua Philip Healthy History of the Arabs. Selanjutnya, pada masa-masa awal dinasti Buwayhi dalam memperbaiki kerusakan perekonomian yang beberapa dekade sebelumnya mengalami kehancuran berupa melakukan perbaikan beberapa saluran irigasi dan mengambil tanah-tanah yang ditinggalkan pemiliknya. Sistem administrasi keuangan sangat berkaitan erat dengan organisasi militer, seperti juga pada periode Mu'iz pertama kali berkuasa. Pemerintahan Ad-Dud berdasarkan pada metode-metode biokratik, perpajakan, dan sejumlah pembayaran untuk kebutuhan istana dan militer. Selanjutnya ada peristiwa-peristiwa penting. Selama masa pemerintahan dinasti Buwayhi, ada beberapa peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah. Yang pertama ada Baghdad dan Siraj. Menunjang ulang kedudukan Baghdad sebagai ibu kota dari sudut pandang politik dan agama, diantaranya adalah pada masa dinasti Buwayhi, Baghdad telah kehilangan kepentingannya dari segi politik, di mana telah berpindah ke Siraj, tempat bermukimnya Ali bin Buwayh yang bergelar Imad ad-Daulah. Pengaruh Baghdad dari segi agama juga semakin pupus disebabkan perselisihan mazhab di antara khalifah-khalifah dari dinasti Buwayhi. Selanjutnya ada Ikhwanus Safa. Pada zaman ini muncul kumpulan Ikhwanus Safa yang mengamalkan berbagai filsafat dan hikmah yang dikatakan bersumber dari mereka. Yang ketiga ada negeri-negeri yang memisahkan diri. Semasa berada di puncak kekuasaan, dinasti Buwayhi telah menyatukan kembali sebagian wilayah Islam yang telah memisahkan diri dari pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Tetapi ketika kekuasaan dinasti Buwayhi mulai merosot, banyak pula kerajaan yang memisahkan diri dari pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Di antaranya ialah kerajaan Imarah bin Shahin bin Batinah, kerajaan Najahiyah di Yaman, kerajaan Uquliyah di Musail, kerajaan Khurdi bin Abah, kerajaan Mirdishah di Aleppo, kerajaan Samaniyah di seberang sungai dan di Khurasan, dan kerajaan Sakiyah di Khaznah. Selanjutnya perselisihan mazhab.
ajaran Islam tiba di daerah Dailam melalui kaum Syiah yang diwakili oleh Hasan bin Zaid, kemudian oleh Hasan bin Syait. Sedangkan tiga Ikhwanus Safa adalah sebuah organisasi yang anggotanya terdiri dari kaum filsuf agama Arab Muslim yang berada di Basrah, Irak, di mana pada masa itu merupakan ibu kota Khalifah Abbasiyah. Selanjutnya ada kemunduran pemerintahan dinasti Buaih. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kemundurannya, yang pertama ada sistem pemerintahan yang semula didasarkan pada kekuatan militer, belakangan diorganisir menjadi sebuah rezim yang lebih setia terhadap pimpinan mereka atas kekayaan dan kekuasaan daripada setia terhadap negara. Yang kedua, konsep ikatan keluarga yang menjadi kekuatan dinasti Buaih pada masa-masa awal tidak bisa dibilang lagi pada masa-masa selanjutnya. Konflik antara anggota keluarga menjadi lemahnya pemerintahan di pusat. Yang ketiga, pertentangan antara aliran-aliran keagamaan. Sebagaimana diketahui bahwasannya dinasti Buaih adalah penyebar mazhab Syiah yang sungguh bersemangat di balik kebanyakan rakyat Baghdad yang bermazhab Sunni. Pertentangan tersebut pada periode awal dinasti tidak begitu tampak, terutama pada masa Adud ad-Daulah, kemudian mulai menajam kembali dan mengalami puncak pada akhir dinasti Buaih di Baghdad. Yang keempat, kekalahan telak dari kaum Saljuk yang berakibat jatuhnya pemerintahan dinasti Buaih ke tangan Tahrul Bek, merupakan akhir dari masa pemerintahan dinasti Buaih. Dan yang terakhir, bagaimanapun keberhasilan dinasti Buaih memang tidak bertahan lama. Sejak kematian Adud ad-Daulah pada tahun 1803, keutuhan keluarga Buaih mengalami erosi dan perpecahan. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah berdirinya dinasti Saljuk. Pertama, asal-usul dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk merupakan kelompok bangsa Turki yang berasal dari suku Guz. Dinasti Saljuk dinisbatkan kepada nenek moyang mereka yang bernama Saljuk Ibnu Tukok atau Dukak, yang merupakan salah satu seorang anggota suku Guz yang berada di klinik dan akhirnya menjadi kepala suku Guz yang dihormati dan dipatuhi pemerintah. Negeri asal mereka terletak di kawasan utara Laut Kaspia dan Laut Aral, dan mereka memeluk agama Islam pada akhir abad keempat Hijriah atau 10 Masehi dan lebih kepada mazhab Sunni. Pada mulanya, Saljuk Ibnu Tukok mengabdi kepada Beku, raja daerah Turkoman yang meliputi wilayah sekitar Laut Arab dan Laut Kaspia. Saljuk diangkat sebagai pemimpin tentara. Pengaruh Saljuk sangat besar sehingga Raja Beku khawatir kedudukannya terancam. Raja Beku bermaksud menyingkirkan Saljuk, namun sebelum rencana itu terlaksana, Saljuk mengetahuinya. Ia tidak mengambil sikap melawan atau memberontak, tetapi bersama dengan para pengikutnya, ia berimigrasi ke daerah Jan atau disebut juga daerah Muslim di wilayah Transoxiana antara sungai Umudria dan Sirdaria atau Jihun. Bangsa Turki Saljuk adalah pemeluk Islam yang militan. Masyarakat Turki Saljuk memeluk Islam diperkirakan jauh sebelum mereka memasuki daerah Jan. Tetapi kemungkinan besar mereka memeluk agama Islam setelah terjadinya interaksi sosial dengan masyarakat Islam di Jan itu sendiri. Perkembangan dinasti Saljuk dibantu oleh situasi politik di wilayah Transoksania. Pada saat itu terjadi persaingan politik antara dinasti Samaniyah dengan dinasti Ikhwaniyah. Dalam persaingan ini, Saljuk cenderung untuk membantu dinasti Samaniyah. Ketika dinasti Samaniyah dikalahkan oleh dinasti Ghaznawiyah, Saljuk menyatakan memerdekakan diri. Ia berhasil menguasai wilayah yang tadi dikuasai oleh Samaniyah. Setelah Saljuk bin Tukok meninggal, kepemimpinan Bani Saljuk dipimpin oleh Israil Ibnu Saljuk yang juga dikenal dengan nama Arslan. Dua, perkembangan pengetahuan pada masa dinasti Saljuk. Ilmu pengetahuan mulai berkembang dan mengalami kemajuan pada masa pemerintahan Malik Shah bersama Perdana Menterinya Nizam al-Mulk. Nizam al-Mulk inilah
yang memprakarsai berdirinya madrasah atau University Nizamiyah tahun 1065 Masehi dan Madrasah Hanafiyah di Baghdad. Nizam al-Mulk ini adalah seorang yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu seperti ilmu agama, pemerintahan, dan ilmu pasti. Pada masa Malik Syah inilah lahir ilmuwan-ilmuwan muslim seperti Abu Hamid al-Ghazali dalam bidang teologi, Farid al-Din al-Attar dan Umar Khayyam dalam bidang sastra dan matematika. 1. Pendirian Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah adalah sebuah lembaga pendidikan yang dikirim tahun 457 sampai 459 Hijriah atau 1065 sampai 1067 Masehi abad 6 oleh Nizam al-Mulk dari dinasti Saljuk. Nizam al-Mulk adalah pelopor berdirinya Madrasah Nizamiyah dan juga madrasah-madrasah yang lain di bawah kekuasaan dinasti Saljuk. Madrasah Nizamiyah di Baghdad merupakan madrasah yang pertama kali didirikan oleh Nizam al-Mulk pada bulan Zulhijjah tahun 457 Hijriah yang diarsiteki oleh Abu Said al-Sofi. Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Nizam al-Mulk di Baghdad dan madrasah-madrasah lainnya di bawah kekuasaan Bani Saljuk sudah mempunyai sistem manajemen yang cukup baik. Dengan sistem sentralistik, semua kurikulum, metode pembelajaran, sistem belajar, pengangkatan guru, dan semua keperluan madrasah diatur oleh pusat. Para pelajar madrasah Nizamiyah diberikan berbagai fasilitas dan kemudahan, terlebih bagi mereka yang berprestasi. Aliran beasiswa sangat besar dari pemerintahan, siap menjamin kesejahteraannya. 2. Pengaruh Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah telah banyak memberikan pengaruh terhadap masyarakat baik bidang politik, ekonomi maupun bidang sosial keagamaan. Madrasah Nizamiyah diterima oleh masyarakat karena sesuai dengan lingkungan dan keyakinannya dilihat dari segi sosial keagamaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain 1. Ajaran yang diberikan di Madrasah Nizamiyah adalah ajaran Sunni sesuai dengan ajaran yang dianut oleh sebagian besar masyarakat pada saat itu. 2. Madrasah Nizamiyah diajar oleh ulama yang terkemuka. 3. Madrasah ini memfokuskan pada ajaran fikih yang dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat umumnya dalam rangka hidup dan kehidupan yang sesuai dengan ajaran dan kehidupan mereka. Asal-usul dinasti Fatimiyah. Dinasti Abbasiyah memberikan ruang bagi daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan di Damaskus maupun di Baghdad yang berusaha melepaskan diri dari khalifah pusat. Salah satu dinasti yang melepaskan diri dari kekuasaan dinasti Abbasiyah yaitu dinasti Fatimiyah. Ubaidillah al-Mahdi merupakan seorang pelopor yang turut andil dalam berdirinya dinasti Fatimiyah pada tahun 909 Masehi. Dinasti Fatimiyah adalah dinasti Syiah yang berkuasa dari tahun 906 sampai 1171 Masehi atas dasar persetujuan dari keturunan Nabi mulai Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, dari Ismail anak Ja'far Siddiq yang merupakan keturunan keenam dari Ali bin Abi Thalib. Dinasti Fatimiyah menguasai Mesir. Pada saat itu, Mesir dipimpin oleh dinasti Iqsidiyah yang dipercayakan oleh penguasa Abbasiyah yang bertanggung jawab di Mesir dan wilayah kota suci. Dinasti Fatimiyah berhasil menaklukkan dinasti Iqsidiyah yang secara otomatis Mesir dan kota suci yang sekarang menjadi ikon Kairo sebagai ibu kota kekhalifahan. Pada akhir tahun 900-an, mereka menguasai sebagian besar dunia Islam. Kekuasaan mereka bertentangan dengan Maroko dan Suriah. Saat itulah dinasti Fatimiyah mencapai keemasan dan mempraktikkan nilai-nilai toleran antar umat beragama. Namun, nyatanya toleransi di masa dinasti Fatimiyah hanyalah mitos belaka. Bahkan nilai toleran itu semakin buruk saat mereka menaklukkan Mesir. Masa kemajuan dan kontribusi dinasti Fatimiyah terhadap peradaban Islam. Yang pertama, ada bidang politik dan pemerintahan. Pada masa dinasti Fatimiyah, negara dipimpin oleh imam atau khalifah.
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya nas atau wasiat dari imam yang sebelumnya. Yang kedua, pemikiran dan filsafat. Dinasti Fatimiyah menggunakan lafaz Yunani yang dikembangkan dari pendapat Plato, Aristoteles, dan ahli filsafat lainnya. Tokoh filsafat pada dinasti Fatimiyah ada Abu Hatim Ar-Razi, Abu Abdillah An-Nasafi, Abu Ya'qub As-Sajazi, Abu Hanifah An-Nu'man Al-Maghribi, Ja'far ibnu Mansur Al-Yamani, dan yang terakhir Hamiduddin Al-Kimani. Yang ketiga ada pendidikan dan iptek. Fungsi lembaga pendidikan Islam pada masa dinasti Fatimiyah, terutama masjid dan perpustakaan, cenderung digunakan untuk mengembangkan konsep keilmuan bermadhab Syiah. Pengembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Fatimiyah di Mesir dikelompokkan menjadi beberapa bidang, antara lain bahasa dan sastra, kedokteran, syair, dan filsafat. Adapun tempat peninggalan dari dinasti Fatimiyah, yaitu yang sekarang kita kenal dengan sebutan Universitas Al-Azhar Kairo. Di Al-Azhar bisa mencetak para ulama yang bermadhab Syiah. Yang keempat, ekonomi dan perdagangan. Di bidang perdagangan, mereka melakukan perdagangan dengan mengunjungi beberapa daerah seperti Asia, Eropa, dan daerah-daerah sekitar Laut Tengah. Yang kelima, sosial kemasyarakatan. Orang Fatimiyah memasuki Mesir dengan penduduk yang memiliki agama yang berbeda-beda. Akan tetapi mereka memiliki sifat toleransi yang tinggi antar sesama. Yang keenam, pemahaman agama. Dari asal-usul dinasti Fatimiyah adalah sebuah gerakan yang berasal dari sekte Syiah Ismailiyah. Secara tidak langsung, dinasti ini mengembangkan Syiah di tengah-tengah masyarakat. Masa kemunduran dan kehancuran dinasti Fatimiyah. Kemunduran dinasti Fatimiyah berawal pada pemerintahan Khalifah Al-Hakim. Ketika diangkat menjadi khalifah, ia baru berusia 11 tahun. Masanya dipenuhi dengan tindakan kekerasan dan kekejaman. Faktor-faktor penyebab terjadinya kemunduran dan kehancuran dinasti Fatimiyah ada 3 ini. Yang pertama, adanya perang salib. Yang kedua, adanya pertikaian antara orang Turki, suku Barbar, dan pasukan Sudan. Dan yang terakhir, yang ketiga, munculnya perseteruan para wazir. Asal-usul dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk adalah sebuah dinasti Islam yang pernah muncul di Mesir. Dikenal dengan nama Mamluk karena dinasti ini didirikan oleh para budak yang bahasa Arabnya Mamluk. Keterlibatan kaum Mamluk dalam pemerintahan di Mesir dimulai dari masa Sultan Malik As-Saleh, salah seorang sultan dinasti Ayyubi yang memerintah Mesir yang meninggal pada tahun 647 Hijriah dalam perang salib ke-7 melawan Raja Louis IX dari Prancis. Ada 3 pendapat terkait dengan latar belakang dinasti Mamluk ini di Mesir. Yang pertama, mereka sudah muncul sejak masa pemerintahan Daulah Abbasiyah sekitar abad ke-9 Masehi. Lalu yang kedua, mereka adalah tawanan penguasa dinasti Ayyubi yang dijadikan budak oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka dididik dan dilatih menjadi tentara. Lalu berkat keterampilan mereka dalam hal kemiliteran dan loyalitas mereka yang kuat, akhirnya Sultan dinasti Ayyubi terakhir, yaitu Malik As-Saleh, menjadikan mereka sebagai pengawal untuk menjamin kelangsungan kekuasaannya. Lalu yang ketiga, mereka adalah para budak bangsa Turki dan bangsa Mongol yang dibeli oleh Sultan Malik As-Saleh, penguasa dinasti Ayyubi. Pembagian dinasti Mamluk. Yang pertama ada dinasti Mamluk Bahri, yaitu pada tahun 648 Hijriah di Mesir ini berdiri Kesultanan Mamluk. Para budak itu berasal dari suku Kipchak, Rusia Selatan, yang berdarah campuran antara Mongol dan Turki yang dibeli oleh Sultan Malik As-Saleh Najmuddin Ayyub dari dinasti Ayyubi. Dan di Mesir ini mereka ditempatkan di pulau kecil Raudhah yang terletak di dekat Sungai Nil
Maka dari itu mereka disebut dengan Mamluk Bahri atau Mamluk Laut. Di tempat itu mereka dididik dan dilatih kemiliteran. Lama-kelamaan mereka dijadikan pengawal sultan, lalu naik karir menjadi pasukan pengawal. Bahkan di antara mereka ada yang diangkat sebagai komandan pasukan kesultanan. Dan dengan posisi mereka yang semakin penting, maka kalangan Mamluk mulai memiliki peran yang sangat strategis. Akhirnya mereka diangkat menjadi amir, bahkan menjadi sultan. Para sultan yang menjadi pemimpin kesultanan Mamluk pada periode ini yang disebut dengan periode Mamluk Bahri. Namun pada tahun 791 Hijriah, terjadi pemberontakan terhadap Barkuk yang dilakukan oleh Amir Malatya dari Aleppo. Kekuasaan Sultan Haji pun dilucuti. Barkuk kembali menjadi sultan dinasti Mamluk. Sejak saat itu, kekuasaan Mamluk Bahri telah berakhir dan digantikan dengan Mamluk Burji. Selanjutnya yang kedua ada dinasti Mamluk Burji. Mamluk Burji atau dikenal juga dengan Mamalik Jarokishah adalah kaum Mamluk yang didatangkan oleh Sultan Kolawun yang ditempatkan di benteng-benteng yang bermenara atau buruj. Maka dari itu, dari kata ini mereka disebut dengan Mamluk Burji. Sejak tahun 784 Hijriah, saat Barkuk menjalankan roda pemerintahan atas nama Sultan Haji, pada saat itu peran Barkuk hanyalah sekedar sebagai wali atau atabek Sultan Haji yang masih kecil, sehingga kekuasaan yang dipegangnya bukanlah kekuasaan yang sesungguhnya. Pada tahun 791 Hijriah, Barkuk betul-betul menjadi sultan. Kekuasaannya benar-benar telah kuat. Lalu dengan itu, sejak saat itu, Mamluk Burji menjadi pemegang kekuasaan di dinasti Mamluk. Dan dengan meninggalnya Sultan Ashraf, ternyata menjadi babak akhir dinasti Mamluk Burji, pada khususnya dan dinasti Mamluk di Mesir pada umumnya. Pada tahun 922 Hijriah, dinasti Mamluk di Mesir ini runtuh dan wilayah Mesir dan sekitarnya jatuh ke tangan dinasti Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan. Selanjutnya pemerintahan dinasti Mamluk. Yang pertama, sistem pengangkatan dan pergantian pemimpin pemerintahan. Dinasti Mamluk ini memiliki tradisi sendiri dalam pengangkatan kepemimpinan. Ada dua, yaitu sistem yang pertama sebagai dinasti seperti yang telah berlaku pada dinasti-dinasti Islam sebelumnya, yang suksesi kepemimpinannya dilakukan dengan sistem pengangkatan putra mahkota. Lalu yang kedua, ada sistem oligarki militer yang merupakan hasil kreativitas para tokoh militer Mamluk yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi dalam sistem ini, suksesi pengangkatan seseorang pemimpin atau sultan itu berlandaskan pada kompetensi atau kemampuan seseorang. Lalu yang kedua, lembaga dan jabatan penting. Lembaga utama yang mempunyai otoritas tertinggi dalam pemerintahan adalah sultan, yang dalam menjalankan tugasnya itu dibantu oleh beberapa pejabat seperti yang Ibu Sultanah atau Wakil Sultan. Dan yang kedua ada Atabek atau Panglima Perang. Lalu ada Wazir atau Perdana Menteri. Dan ada yang menangani petugas khusus yang menangani kehidupan Sultan sehari-hari, misalnya Ustader, yaitu kepala rumah tangga Sultan yang mengurusi dapur dan pesuruh istana. Lalu Hozander, kepala bagian penyimpanan bahan pangan, sandang dan kebutuhan lain. Yang selanjutnya Muhimdar, petugas yang menerima para tamu atau delegasi yang akan bertemu Sultan. Dan Dawadar, petugas yang menyampaikan surat-surat kepada Sultan dan menyediakan tinta bagi Sultan untuk menandatangani surat-surat. Lalu ada petugas yang bernama Gukandar. Petugas itu membawa tongkat pemukul untuk permainan bola Sultan. Ada Bundukdar, petugas yang membawakan panah Sultan ketika berburu. Gumdar, petugas yang mengurus dan menyediakan pakaian Sultan. Gumukdar, petugas yang membawa tongkat kecil berkepala emas permata. Tongkat yang biasa digunakan Sultan untuk menghadiri pawai kehormatan seperti itu. Dan ada Alimdar,
petugas yang membawakan bendera kerajaan, Silahdar, petugas yang menjadi pengawas gudang persenjataan, Jasinakir, petugas yang bertanggung jawab atas makanan jamuan dan makanan sultan, dan Syarabdar, petugas yang secara khusus menangani minuman sultan. Yang ketiga yaitu perluasan wilayah kekuasaan. Pada awalnya kekuasaan dinasti Mamluk dibangun di wilayah Mesir. Lalu selanjutnya wilayah kekuasaannya itu semakin luas, bukan hanya di Mesir saja. Perluasan wilayahnya itu seiring dengan perannya sebagai benteng umat Islam dalam menghadapi kekuatan bangsa Mongol, pasukan Salib, dan juga orang-orang Nasrani di sekitar Mesir.